Assalamualaikum teman-teman, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, selamat siang Waalaikumsalam, selamat teman-teman. siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Hari ini aku mau ngajak diskusi nih tentang smart governance. Kita semua tuh tahu ya tentang istilah smart governance sering digaungkan sebagai wajah baru birokrasi modern. Pemerintah yang cepat, transparan, berbasis digital, dan melibatkan banyak pihak. Tapi pertanyaannya nih, apakah implementasinya di instansi pemerintah sudah benar-benar sejalan dengan konsep ideal itu? Coba deh kita bareng-bareng diskusi. Oke, kalau kita lihat di lapangan ya, memang sudah ada transformasi. Misalnya kayak pelayanan administrasi kependudukan itu udah pakai aplikasi online. Atau seperti USS untuk perizinan berusaha. Itu juga suatu langkah maju. Tapi masalahnya, seringkali layanan digital ini cuma formalitas. Sistemnya ada, aplikasinya juga ada, tapi tetap saja masyarakat masih diminta datang ke kantor. Jadi digitalisasi ini belum sepenuhnya menghapus birokrasi lama. Benar apa yang katakan Mbak Adia tadi. Bahkan ada riset yang menunjukkan sebagian besar aplikasi pemerintah daerah tidak berfungsi dengan optimal. Bahkan yang berhenti digunakan setelah diluncurkan. Penyebabnya macam-macam. Kurangnya SDM yang paham teknologi, data yang tidak saling terhubung antar instansi, sampai soal anggaran yang habis untuk pengadaan tanpa berkelanjutan. Jadi ini masalah serius. Smart governance sering terjebak pada proyek teknologi, bukan perubahan sistemik. Setuju. Dan juga masalah transparansi juga sama. Secara konsep, open data memungkinkan masyarakat memantau anggaran dan kebijakan. Tapi faktanya, masih banyak data yang tidak update, sulit diakses, atau bahkan tidak lengkap. Kalau transparansi hanya setengah-setengah, masyarakat bukannya percaya malah tambah curiga. Jadi, smart governance tanpa komitmen integritas hanya jadi kosmetik belaka. Setuju. Ambil contoh laporan keuangan atau data proyek pembangunan di beberapa daerah. Ada yang memang dipublikasikan, tapi tidak detail. Publik hanya dapat angka global, tidak bisa menelusuri siapa pelaksana proyek, bagaimana progresnya atau kendalanya, akibatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan jadi minim. Ini mengkhianati smart governance yang harusnya melibatkan publik secara aktif. Oke, kalau begitu jelas ada kesenjangan besar antara konsep dan praktek ya. Pertanyaan berikutnya deh, bagaimana dengan kolaborasi lintas sektor? Bukankah smart governance menekankan keterlibatan swasta, akademisi, dan masyarakat sipil ya? Di atas kertas iya, tapi di lapangan kolaborasi ini masih minim. Banyak kebijakan itu dibuat sepihak tanpa melibatkan stakeholder secara sungguh-sungguh. Bahkan kalaupun ada forum konsultasi publik, sering hanya sekedar formalitas. Padahal kalau benar-benar terbuka, swasta itu bisa bantu dari sisi teknologi. Terus akademisi juga bisa bantu dari sisi riset, sedangkan masyarakat dari sisi pengawasan. Dan juga saya pikir ini titik lemah sekaligus peluang. Kalau pemerintah mau, bisa manfaatkan potensi mitra eksternal, misalnya menggandeng startup lokal untuk mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, atau bermitra dengan kampus untuk mengolah big data. Ini bukan berarti menyerahkan fungsi pemerintah, tapi memperkuat ekosistem kolaboratif. Masalah lain yang jarang dibicarakan juga itu tentang literasi digital. Kan tidak semua warga bisa mengakses layanan berbasis aplikasi. Ada yang kesulitan sinyal internet, ada yang tidak terbiasa menggunakan smartphone, terutama di daerah pedesaan. Jadi kalau pemerintah hanya fokus pada digitalisasi tanpa memikirkan kesenjangan ini, yang terjadi kan justru diskriminasi layanan publik. Jangan lupakan juga soal keamanan data. Kasus kebocoran data pribadi yang melibatkan sistem pemerintah sudah sering terjadi.
Kalau data masyarakat bocor, itu bukan hanya sekedar masalah privasi, tapi juga bisa menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Jadi, smart governance harus dibarengi dengan regulasi ketat dan infrastruktur keamanan cyber yang kuat. Baik, jadi kita bisa simpulkan ya dari sini implementasi smart governance memang sudah berjalan, tetapi masih jauh dari ideal. Ada banyak kritik yang harus diperhatikan, misalnya digitalisasi yang setengah hati, transparansi yang belum utuh, kolaborasi yang minim, literasi digital masyarakat yang timpang, sampai masalah keamanan data. Tapi bukan berarti mustahil, dengan komitmen politik yang kuat, peningkatan SDM, kolaborasi lintas sektor, serta regulasi yang jelas, smart governance bisa benar-benar terwujud birokrasi yang adaptif, terbuka, dan dipercaya publik. Intinya, kita butuh bukan hanya pemerintah yang cerdas, tetapi juga sistem yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Itu teman-teman, terima kasih ya sudah mau berdiskusi bersama siang ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih, terima kasih teman-teman. juga semuanya.